Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu di gedung PCM Wonosari dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulun ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya serta karunia-Nya, maka kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Bank Muhammadiyah serta peran dan kendala dan upaya pemecahannya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, untuk mengawali, bolehkah diceritakan terlebih dahulu tentang profil singkat Bapak dan juga jabatan di Muhammadiyah atau PCN ini? Lalu sejak kapan Bapak mulai aktif di Muhammadiyah dan bagaimana awal mula terlibat di persyarikatan? Baik, akan coba kami memberikan argumen berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Jadi yang pertama, saya secara pribadi menjadi pengurus ya, pimpinan Muhammadiyah itu kita awali sejak saya berada di bangku sekolah. Jadi saya di sekolah dulu, saya sekolah di SPG Muhammadiyah Wonosari, Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah Wonosari, saat tamat tahun 86. Jadi belum lahir ya, masih di pucuk bangga. Jadi, nah di bangku sekolah itulah saya sudah mulai berkiprah di organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau sekarang ya OSIS itu ya, seperti itu. Dan juga kegiatan di HAWI, Hizbul Waton ya. Dulu juga pernah namanya juga menjadi pramuka. Bahkan sekarang saya juga masih aktif di Warcap, pengurus Warcap. Nah, disitulah kami mencoba untuk selalu membleng diri, jadi mengikuti jejak-jejak para senior, tokoh-tokoh yang lebih dulu daripada kami, termasuk nasihat-nasihat guru yang ada di bangku sekolah itu terus kami ikuti, kami laksanakan penuh dengan kesungguhan. Akhirnya setelah kami lulus dari bangku sekolah, kemudian kami alhamdulillah bekerja. Tidak lama dari lulus itu langsung kami bekerja, dan setelah bekerja kami terus mengembangkan Muhammadiyah itu, gerak langkah Muhammadiyah di masyarakat. Alhamdulillah sekitar tahun 88 saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah di Rongkop, karena asli saya di Rongkop. Kemudian di sana sekitar 5 tahun jadi ketua pemuda Muhammadiyah, kemudian menjadi anggota pengurus ranting Muhammadiyah di Rongkop juga sekitar 5 tahun. Nah, kemudian tahun 394 saya pindah dari Rongkop masuk kota Wonosari, karena tugas saya di
Guru SD Wonosari 1 sebelah timur alun-alun Pemda itu. Kemudian karena di Wonosari kemudian saya bergabung dengan teman-teman yang ada di pengurusan PLN. Alhamdulillah saya di tahun sekitar 90-an, 90-an sampai 95 atau enggak salah itu saya jadi ketua PRM Kepek. Nah, sejak itu kemudian saya mengikuti seleksi PRM, lomba PRM. Alhamdulillah kita bisa meraih prestasi sebagai ketua PRM terbaik di Gunung Kidul pada waktu itu. Nah, kemudian terus mengikuti kegiatan di atasnya selain di PRM juga kemudian mengikuti di PJM ini. Nah di PJM saya mengikuti mulai zamannya Pak Wahban. Tahun berapa ya Pak Wahban? Kelihatan 2000 sampai 2005. ya sekitar tahun 2000-an saya sudah mengikuti kegiatan di PJM Wonosari ini ya, kemudian di tahun 2022 kemarin hasil ucap kami ditetapkan sebagai ketua PJM Wonosari periode 2022-2027 itu. Nah kemudian ya perjalanan PJM Wonosari dari tahun 2022 sampai sekarang ini tentunya tidak mulus begitu saja. Tentunya ada beberapa kendala. Kendala-kendala itu bisa bersifat internal maupun bisa bersifat eksternal. Kendala yang bersifat internal tentunya ya kesibukan. Jadi teman-teman itu memang semuanya orang-orang sibuk. Gak ada yang tidak sibuk kecuali yang sudah pensiun. Seperti saya dan Pak Tato ini sudah 30. Hanya kesibukan kebajikannya sudah mulai berkurang. Tapi walaupun begitu, mohon maaf, saya secara pribadi ini selain sebagai ketua PJM ini juga di masyarakat selaku ketua takmir Masjid Al-Mutakin. Dia juga menyita waktu karena harus memikirkan bagaimana memakmurkan masjid dan membina jamaah. Kemudian kegiatan sosial yang lain kami masih mengikuti kegiatan kepengurusan di Komite Olahraga Nasional Indonesia di KONI. Kami bagian perencanaan di KONI. Kebetulan tahun ini Gunung Kidul kemarin jadi tuan rumah Porda ke-17. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Prestasi yang diraih juga tidak mengecewakan karena kita bisa mengalahkan Kulon Progo. Jadi targetnya itu karena 5 kabupaten kota itu ranking Saudiri, tapi berada di peringkat 4. Ya, lumayan. Kita dapat 52 medali emas yang kita targetkan 45. Ini kan luar biasa ya. Yang dari terus yang saya tadi. Karena itu atlet kok banyak bisa atlet ya. Kemudian juga tugas lain kami masih mengikuti kegiatan di Kuartit cabang Gunung Kidul. Dan kami juga andalan cabang bidang perencanaan. Jadi karena saya punya basic di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian di organisasi itu kami dimanfaatkan sebagai perencana. Ini apa tugasannya? Nah, kemudian kendala-kendala yang lain kami di PJM ini yang sangat terasa itu berkaitan dengan kendala keuangan. Jadi PJM itu tidak punya sumber keuangan yang permanen. Jadi kita hanya temporer ya, temporer kendala kita. Kemudian yang berikutnya kendala yang terasa sekali sekarang ini
dimanapun, tidak hanya di PCM Lestari saya rasa itu berkaitan dengan pengkaderan. Jadi kader-kader kita itu memang tidak begitu tambah banyak yang bisa aktif di kegiatan PRM, PCM, PD dan sebagainya, tapi masih terbatas. Tentunya ini menjadi problem kita bersama. Ya. Maka panjenengan yang ada di meja program ini, saya harapkan nanti di masyarakat akan menjadi kader-kader andal, karena sudah punya ilmunya, punya kapasitas, punya ini jaringan yang banyak. Ini sangat penting untuk menjadi kader-kader di masyarakat. Dengan kita panjenengan baik itu di kampus, di masyarakat, maupun di mana tempat tinggal, itulah sangat penting memberikan ya, penerangan, ya, pencerahan ya, kepada masyarakat yang saat ini masih banyak yang awam berkaitan dengan pendidikan keagamaan, apalagi berkaitan dengan Muhammadiyah itu sendiri. Kita perlu masih memberikan pencerahan dimanapun kita. Tadi sama tuh ya, namanya Wonosari itu ya, penduduknya ya sangat awam, masih banyak yang awam berkaitan dengan Muhammadiyah. Walaupun alhamdulillah di Wonosari ini masjid binaan Muhammadiyah ya tidak sedikit. Kita PCM Wonosari itu ada 126 masjid binaan Muhammadiyah dan 18 mushola. Artinya banyak begitu mana masjidnya isi dengan jamaah-jamaah, kemudian kita bina lalu menjadi kader-kader. Ini beberapa kendala yang ada di kami, baik itu yang ada di jamaah paling bawah maupun ada di kepengurusan, baik di PRM maupun di PCM. Itu sangat-sangat yang kita sampaikan. Mungkin ada yang lain kalau ditanyakan barangkali nanti kami bisa memberikan tanggapan. Bapak, saya mau bertanya. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan latar belakang singkat yang Bapak. Berarti Bapak itu pertama kali aktif di Muhammadiyah itu di IPM ya Pak? Iya. Lalu kalau pimpinan cabang ini berdirinya tahun berapa? Sebenarnya itu mungkin di profil sudah ada ya, di profil juga dicek sama silakan. Ya, kalau PCM sendiri, PCM Wonosari itu kan lahir berawal dari adanya PRM. PRM-nya mana ya? PRM Piaman ini. PRM Piaman ini lahir sekitar tahun 39. Itu 1939 di PRM. Sehingga di sini dulu ada kegiatan namanya juga pengajian secara berkelompok itu, dan di dalam pengajian itu ada materi berkaitan dengan hafalan surat-surat pendek. Kemudian kalau pas panen ya ada kegiatan pengumpulan hasil panen itu, kemudian disedekahkan lagi kepada jamaah yang yang belum memiliki hasil panen yang memadai kebutuhan harian. Nah, kemudian lalu Di tanggal 24 Mei tahun 1960 didirikan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosari. Ini dulu didirikan ketika pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Haji Baidowi ya, yang menjabat satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada surat apa namanya kajian ya. Nah itu di belakang pajinan itu ada surat pendirian pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosari. Sekretarisnya Pak Jindang Tamini. Nah, sejak itu tentunya banyak para pimpinan yang ditetapkan sebagai pimpinan cabang, tetapi dari dokumen yang kita himpun baru dimulai Pak Zamroni, Pak Haji Zamroni yang paling utara itu. Kemudian ada
Pak Sudiono, satunya lagi ada Pak Jamroni, tapi kami nggak punya dokumen fotonya. Juga ada, tapi ada Pak Jumidi, kemudian Pak Wahban, kemudian Pak Dr. Hanis Haji Supomo, Pak Haji Sumadi, nah kemudian Pak Haji Harun Suyanto MSI yang ini periode kemarin 2015 sampai 2022, dan saya tahun 2022 sampai 2027 itu saya seperti itu. Jadi, pada waktu itu PCM Wonosari belum punya PRM seperti sekarang ya, jadi terbatas sekali. Bahkan beberapa waktu yang kami ikuti keputusan PCM yang ada itu mulai dari Pak Jumidi, Pak Waban, Pak Pomo, Pak Mardi, dan Pak Harun itu kita baru memiliki 13 PRM. Tapi alhamdulillah di tahun 2024 kepemimpinan kami bisa mendirikan satu PRM, yaitu PRM Gunung. Sini ada nggak? Sini. Paling akhir. Ya, itu anak ragil kalau bahasanya kita ya. Dari 14 PRM, yang ke-14 ini adalah PRM Gunung. Mantan, ada lagi yang lain? Monggo. Tadi kan Bapak sudah mengatakan kendala dan tantangannya di PCM ini. Selanjutnya kalau solusi dan langkah apa yang selama ini ditempuh sama PCM untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, lalu apa harapan dan pesan Bapak untuk mahasiswa? Oke. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kendala-kendala tadi sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana untuk memberikan solusi atau mencarikan solusi itu. Nah, kami ini terus melakukan kegiatan bagaimana untuk pertama Muhammadiyah itu terus dikenal oleh seluruh masyarakat, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, biar dia kenal dulu, oh itu ya itu. Kemudian kami mengikuti terus pengajian kegiatan yang bisa nah, kemudian kemarin kita lakukan kegiatan jalan sehat ya Pak ya, kegiatan kebiar jalan sehat dalam rangka melihat itu, biar kegiatannya bisa dilihat oleh masyarakat ya. Jalan sehat di start di taman kuliner itu ya, sebelah Babda, kemudian melintasi kota Wonosari ya, pesertanya ya lumayan hampir 5.000. Kemudian juga ada kegiatan pentas seni. Pentas seni itu selain untuk bisa kita dakwah kepada masyarakat, juga untuk mengkader anak-anak kita yang ada di sekolah, ada di AU, termasuk guru-guru, itu memperkuat pemahaman berkaitan dengan itulah Biro Muhammadiyah. Nah, dan itulah mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di bangku sekolah, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah itu di AU itu bisa mencetak kader-kader Muhammadiyah, sehingga nanti lahirnya adalah lulusan-lulusan atau output dari perguruan Muhammadiyah itu ada kader-kader Muhammadiyah yang militan gitu. Nah, termasuk panjenengan itu sekarang kan namanya berada di dalam Kawah Condrodimoko. Tahu artinya apa? Kawah Condrodimoko, masa penggemblingan, masa penggagaran, baik itu fisik maupun jiwa maupun mental maupun pengetahuan. Nah, di bangku sekolah di kuliah seperti panjenengan itu adalah lahan yang paling baik untuk ini menanamkan sifat-sifat kekaderan di Muhammadiyah. Maka dari itu saya berharap nanti dari alumni ini kemudian akan muncul pimpinan-pimpinan Aisyah, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang sudah memiliki
apa ya, basic yang kuat, pendidikannya dan pendidikan tinggi kan basicnya kan kuat ya. Kita tidak bisa lah kemudian miar-miur ya, karena sudah diberikan bekal yang sangat kuat. Kemudian tentunya dari ilmu-ilmu yang sudah dicapai di perguruan tinggi itu kemudian bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di keluarga. Nah yang penting ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dulu di tingkat keluarga. Ini yang paling penting. Kalau sudah dibina di keluarga dan jadi kader yang baik, nah otomatis nanti masyarakat juga kan menjadi kader-kader yang menginginkan. Ini maka panjenengan jangan disia-siakan ya. Muhammadiyah itu besar karena lahirnya dari tahun 1912 ya sampai sekarang tidak surut perkembangannya, tapi terus berkembang. Aula banyak, yang ininya banyak, rumah sakitnya banyak, itu luas, luar biasa. Bahkan kalau dibanding dengan pemerintah, perguruan tinggi kita tidak jauh berbeda, tinggal sedikit ya selisihnya. Tapi dari sisi kualitas wah, luar biasa kita ya, luar biasa. Perguruan tinggi banyak yang maju, berkembang, dan itu adalah melahirkan kader-kader yang luar biasa. Kalau yang bekerja ya menjadi kader yang profesional, yang menjadi pengusaha, dan yang pengusaha yang sukses. Ini karena ya, didikan di persatuan Muhammadiyah ini. Ini kader-kader yang kita harapkan ke depan. Maka kemudian ada semboyan, ibaratnya mahasiswa, pelajar itu ibaratnya panah itu kita lepas jaring, apa busur panah ini, anak panahnya ini kita lepaskan. Setelah lulus itu ibaratnya panah yang kita lepaskan. Sehingga di masyarakat itu kan maju dengan cepat karena memang sudah punya ilmu yang di dunia pendidikan itu kita aplikasikan lagi di ada lagi yang lain. Cukup. Ya monggo nanti kalau seandainya ada hal yang perlu dikomunikasikan nanti bisa lewat WA, Sapri maupun harapan kami panjenengan memiliki apa ya pemahaman yang utuh berkaitan dengan Muhammadiyah itu, apalagi tambah-tambahan yang kami tambahkan tadi berkaitan dengan hasil wawancara hari ini. Dan ini memberikan motivasi panjenengan. Oh begitulah kemudian punya semangat yang baru sepulang dari PCM Wonosari. Ini menambah yang Pak Surya tadi mengatakan di antara kendalanya ada masalah kader tadi ya. Nah ini di antaranya kenapa kok ya memang bermasalah, memang ini baru kendala di baik di PCM tidak di PCM, ternyata ini menjadi kendala di Muhammadiyah secara keseluruhan, terutama di Gunung Kidul itu masalah kader. Di antaranya banyak pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu juga karena kendala kader tadi ini double jabatan seperti saya ini kan di sini menjadi sekretaris juga di PCM Wonosari. Kemudian saya di PDM-nya, pimpinan daerahnya saya di MPKSDI. Itu yang mengurusi tentang kader majelis pemberdayaan kader dan sumber daya insani. Nih, kemudian saya juga Kuardawi ketuanya. Itu kan. Ini jadi seperti tapi juga solusinya diantaranya di PDM ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, diantaranya ada sekolah kader. Ini diprogram oleh PDM. Ini selama 1 tahun sekolah kader ini nanti diambil dari PRM, dari PCM itu kemudian mendaftar ke PDM, kemudian nanti PDM itu yang akan mengadakan pengkaderan dengan sekolah kader namanya. Sekolah kader itu yang diadakan di PDM. Kemudian setelah itu juga ada yang dipondokkan.
Jadi gratis juga, sebuah kado yang gratis. Kemudian yang mau bisa mondok, ini di pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul juga mengadakan pengkaderan melalui pondok. Ini bisa mendaftar, nanti akan dibimbing, digembleng di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Sampang Medangsari. Itu secara di Gunung Kidul, semua Gunung Kidul yang mau mondok, kader-kadernya yang mau dipondokkan ini bisa secara gratis, kemudian nanti akan dipondokkan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Muttaqin Sampang Medangsari. Ini itu diantaranya. Kemudian juga banyak ini dari MPKSDI juga mengadakan berbagai pengkaderan. Ada Baitul Arqam kemarin juga mengadakan struktur daerah, jadi mengundang PCM, Ortom dan sebagainya, ini untuk menjadi instruktur tingkat daerah. Kemudian kami juga mengadakan Baitul Arqam guru-guru Ismuba. Kemarin sudah diadakan Baitul Arqam guru Ismuba TKSD, TKSD MI. Kemudian besok sekitar pertengahan Januari ini akan mengadakan BA yang guru Ismuba SMP SMA, TS dan MA. Itu diantaranya. Itu terusan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa diantara kendalanya adalah pengkaderan, dan diantara solusinya diantaranya itu. Nah, ini dan itu menjadi PR bagi Muhammadiyah di Gunung Kidul, dan insya Allah nanti dari sekolah-sekolah ini juga menjadi kader-kader Muhammadiyah. Semoga tidak setelah lulus dari sekolah Muhammadiyah kemudian ke lain hati. Kan juga biasanya ada setelah lulus ada yang ke lain hati dan sebagainya. Itu diantaranya tambahan dari saya, karena saya selaku MPKSD-nya di anggota yang ketuanya Pak Joko Kiswanto, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Al-Zaid. Itu yang Ketua MPKSD PDM Gunung Kidul. Terima kasih. Kemudian wawancara yang telah kita adakan dari mahasiswa yang harinya ada di PCM Wonosari dan tanggapan dari pimpinan Sabang Muhammadiyah serta S2. Nah, kalau ada hal yang kurang jelas bisa japri ke Pak Sumiat atau ke saya, informasi akan kita sampaikan, dan sebagian besar sudah ada di kertas ini, di profil ini, termasuk sejarah singkat berdirinya PCM yang tahun 1960. Nah, mungkin orang tua kalian juga belum lahir ya. 60. Karena saya lihat jenengan itu seusia cucu saya. Karena saya di PCM ini dianggap tua. Kelahiran tahun 61. Lahir di Dukun, besar di Dukun, sekolah di Dukun. Kemudian tahun 83 saya hijrah ke Gunung Kidul karena ketugasan dari pemerintah melaksanakan tugas di Tebus. Jadi saya hafal benar wilayah Tebus itu karena 9 tahun saya di Tebus. Saya juga pernah menjadi ketua kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tebus. Saya kira acara sudah kita anggap cukup, dan mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha